itu yang mana? Di golongan berapa? Oktet Mengikuti duplet ya, apa? Pak? Iya, oktet duplet, betul ya, Salwa. Salwa ya. Nah, oktet duplet nanti mengikuti siapa oktet duplet itu? Kaidah apa? Ya, mengikuti golongan apa yang stabil? Seperti golongan apa di dalam sistem periodik? Ayo, yang paling terakhir ya, golongan 8A. ya, ya 8A ya. 8A itu merupakan unsur yang stabil ya, mengikuti nanti semua unsur itu kan saling berikatan, saling berikatan dengan unsur lain yang membentuk suatu senyawa. Itu berarti nanti hubungannya supaya nanti mengikuti kaidah oktet dan duplet ya, mengikuti ya unsur-unsur dari gas mulia ya. Contohnya misalkan kalau unsur gas mulia itu bentar, ini ya, eh, share screen-nya terlihat kan ya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Good. Misalkan kalau sebentar. Unsur gas mulia apa saja yang kalian ketahui? Ada unsur apa saja di unsur gas mulia? Nanti lihat-lihat sistem periodiknya ya. Ada neon ya kan? Helium, helium ya. Helium, lalu ada neon, apa lagi? Ada argon ya, lalu AR. ada krypton, terus xenon dan radon ya. Nah, nanti kita lihat nih apa namanya konfigurasinya ya, konfigurasi dari elektron ini sebelum kita masuk ke mempelajari ikatan ion ya dan ikatan kovalen. Nah, untuk hari ini nanti kita lanjut lagi tentang teori apa namanya oh, FSEPR-nya ya, tolakannya seperti apa yang menggambarkan bentuk molekul nanti itu pekan depan ataupun setelah nanti kita praktikum ya. Ini sudah terlihat ya. Hmm, sebentar ya. Misalkan tadi apa saja tadi He gitu kan ya. He unsur dari gas mulia nomor atomnya 2 ya. Berarti 1 S2 konfigurasi elektronnya. Lalu Ne nomor atomnya berapa? 10. 10, Pak. Oke, 10 berarti mengikuti kita singkat mengikuti He ya. Lalu 2S2 ya kan? 2P6. Ini elektron valensinya 8 ya kan? Lalu apalagi di sini? AR. AR itu argon ya. Argon 18 nomor atomnya. Ini kita singkat ke Ne ya, neon. 10 berarti 3S sorry, 2 apa 3? 3 ya. 3S2 ya. Iya. 3P6 begitu ya. Lalu kripton. Kripton itu 36 mengikuti AR ya disingkat, berarti 3D berapa? 3D10, 4S2, 4P6 ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke xenon dan radon. Xenon itu 54 nomor atomnya, mengikuti Kr, kripton ya, 4D10 ya, lalu 5S2, 5P6 ya. Yang terakhir yaitu radon. Radon itu 86 nomor atomnya ya, mengikuti xenon disingkat, lalu 5D10 ya, 6S2 dan 6P6. Seperti ini kan ya untuk konfigurasinya. Ini kan stabil ya. 8 8 ini elektron posisinya 2, ini 8, xenon 8, AR 8, lalu kripton 8, xenon 8 dan radon juga elektron valensinya 8 ya, seperti ini. Lalu kalau untuk struktur itu mengapa unsur
mencapai bagaimana untuk mencapai kestabilannya ya dengan mengikuti kaidah oktet dan duplet. Ini duplet ya. Ini duplet. Harus duplet ini kalau 8 oktet. Untuk struktur Lewi-nya, pasti kalian tahu. Kita kalau untuk struktur Lewi, nanti sambil dipelajari di ikatan kovalen ya, sekalian saya menunjukkan jenis-jenis contoh-contohnya gitu. Bukan Lewis ya, Lewi. Lewi itu menggambarkan tanda-tanda yang ada di elektron valensinya ya di setiap unsur. Contohnya misalkan He ya. H itu elektron valensinya kan 2. Ya, berarti eh, tandanya cross-nya titiknya di sini ya. 1 2 begitu. Atau mau boleh di sini dua-duanya. Boleh ya. Bebas atau tanda cross. Kalau Ne itu 8 ya berarti elektron valensinya ya menggambarkan 8 elektron gitu. Dot ya biasanya. Nah, ini namanya struktur Lewi-nya ataupun menggambarkan masing-masing unsur ya. Ikatannya seperti apa. Lalu contohnya misalkan kalau Na ya sama Cl misalkan. Nah, ini ya tahu nih kita Na sama Cl termasuk ikatan ion atau ikatan kovalen ya. Senyawa ionik atau senyawa molekul. Nah, ini kita tidak tahu. Nanti kita bahas. Nah, contohnya Na itu nomor atomnya kan 11 ya. Berarti konfigurasinya itu 1s2 ya, 2s2, 2p6 ya, 3s2 ya, s1 ya, 3s1. Nah, ini ya 3s1. Nah, berarti 281 elektron valensinya berarti hanya satu ya. Na misalkan. Titik gitu kan. Lalu Cl-nya di sini, Cl-nya berapa? Cl-nya nomor atomnya 17. 17 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ya. Terus berapa lagi? 3p6. Berapa nih? 10, 8 ya. Ini 4s1 begini ya. Bener enggak? Bener enggak? Halo, 3D apa 4S dulu? 4S dulu. 4S dulu ya. 4S berapa? 1 ya? Berapa nih? 10 10, 8. Ini 4. lebihan. Sorry, 3. Iya, 3P5 ya. 3P5. Sorry, ini 3P5 coret ya. 3P5. Ya, ini. Berarti 7 kan elektron valensinya. Berarti di sini menggambarkan mau tanda cross boleh ya. Nah, ini. Apakah nanti ini berikatan seperti ini ya, ataupun nanti Na akan melepaskan satu ke lebih baik melepaskan satu atau Na menangkap 7 begitu. Kalau menangkap 7 berarti Cl-nya tidak punya apa namanya elektron valensi dan tidak bisa berikatan ya. Ya enggak ya, lebih baik kan istilahnya siapa ini yang melepas. Nah, kalau misalkan melepas tandanya nanti positif untuk menangkapnya satu berarti tandanya minus gitu. Makanya Cl itu selalu minus satu, Na itu positif satu ya ionnya begitu. Nah ini nanti nggak tahu nih ikatan tidak tahu nih ikatan ion atau ikatan termasuk senyawa ionik ataupun termasuk yang lain ya nanti kita lihat. Ada yang baru masuk lagi ya. Ya berarti bentar saya recording. Recording in progress. Ya, seperti ini ya. Lalu kita masuk, ini udah mengikuti struktur Lewi ya. Kalian sudah tahu struktur Lewinya, lalu
apa namanya stabilnya juga mengikuti kaidah apa namanya duplet oktet dan hubungannya nanti dengan unsur-unsur dari gas mulia ya. Lalu kita bisa lihat ya seperti ini ininya apa namanya sistem periodiknya. Nanti bisa dilihat ini unsur-unsur gas mulianya. Jadi yang ini ya di golongan 8A ini ya golongan 8A. Nanti kalau hubungannya bisa juga dilihat dari keelektronegatifan ya, kemampuan elektronegatif apa? Keelektronegatifan apa? Ayo. Keelektronegatifan kemarin kita sudah bahas ya di dalam apa namanya sifat-sifat dari periodik unsur ya. Apa saja? Keelektronegatifan itu apa? Kemampuan atom untuk menarik apa? Menarik elektron ya. Nanti bisa juga ya, hubungannya sama ikatan kovalen dilihat dari keelektronegatifannya. Itu untuk kovalen polar dan non polar. Ya, kepolaran satu molekul ataupun senyawanya. Ya, nanti bisa dilihat dari nanti semakin ke satu periode kan semakin ke kanan itu keelektronegatifannya kan semakin besar ya, increase ya, increase. Lalu kalau misalkan bawah, misalkan satu golongan makin ke bawah, ukuran atomnya bagaimana? Makin kecil atau makin besar? Lalu satu periode itu makin kecil atau makin besar untuk ukuran atomnya. Nah, ini dipelajari lagi hubungannya nanti sama kepolaran ya. Nah, jadi yang dibahas ini memang apa namanya? Pertama ikatan ion dulu ya, ikatan ion. Ikatan ion jadi bisa dilihat nanti. Oh, ini dulu ya. Maksudnya nanti kalau untuk ikatan kovalen bisa kovalen polar non polar hubungannya sama elektronegativitas ya. Kalau untuk ikatan ion pasti tahunya kan metal dengan non metal ya membentuk satu ion ikatan ion ataupun senyawa ionik. Nah, kalau hubungannya sama keelektronegatifan, jadi hubungan antara keelektronegatifan dengan tipe ikatannya ya. Misal kita lihat di sini. Kalau perbedaan elektronegatifan dalam satu ikatan di atomnya ya. Kalau nilainya 0 sampai besar itu keelektronegatifannya ya itu termasuk ke senyawa ionik ya, 0 ya. Dia tidak elektronegatifannya itu tidak ada sama sekali. Nah, tapi kalau misalkan ke arah kovalen 0 itu kurang dari 0 ya ataupun kalau misalkan ikatan kovalen polar itu makin besar ya, makin besar, itu dia makin polar. Tapi kalau misalkan dalam satu senyawa, ya dalam satu senyawa mendekati 0, nah itu non polar, hampir ke arah non polar. Nilai elektronegatifannya ya mendekati 0. Tapi kalau lebih besar dari 0 itu makin polar. Tapi kalau makin turun dari kurang lebih kecil dari 0 itu non senyawa non polar. Jadi hubungannya sama tipe dari ikatannya ya. Jadi dari kovalen polar baru ke senyawa ionik ya. Seperti itu. Masuk ke senyawa ion dulu ya. Kalau senyawa ion apa sih yang kalian ketahui? Kalau senyawa ion apa yang kalian ketahui tentang senyawa ion di sini? Coba apa yang kalian ketahui tentang senyawa ion? Jadi apa itu ikatan ion? Sorry ya bukan senyawa ion, ikatan ion. Nah, jadi apa itu ikatan ion? Halo? NaCl bukan Pak? Iya contohnya misalkan NaCl, tapi ikatan ion sendiri itu apa yang Anda ketahui? Halo? Ayo. Terima elektron. Iya, terima elektron. Kalau terima berarti ada serahnya ya. Berarti ya oke, terserah terima elektron gitu ya. Elektron. Lalu apa lagi? Terjadi pada unsur logam sama non-logam bukan, Pak? Iya, betul ya. Logam dan non logam. Lalu apa lagi?
ikatan ionik itu terjadi karena adanya gaya elektrostatik, Pak, tarik-menarik antara ion positif dengan negatif. Ya, good ya. Gaya elektrostatik ya. Elektrostatik. Nah, ini nanti apa hubungannya sama fisika juga ada nih gaya elektrostatik. Karena tadi ada ion positif dan ada ion negatifnya ya, mengakibatkan satu unsur dan unsur lainnya itu saling tarik-menarik ya, membentuk satu senyawa ionik. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ini betul Senyawanya semua. netral, Pak. Senyawanya netral. Ya, senyawanya netral. Senyawanya netral ini maksudnya apa? Dia tidak tadi ini ada kalau senyawa netral ini begini. Nanti pada saat prosesnya ya, setelah akhir prosesnya ya eh, akan membentuk suatu senyawa padat juga gitu ya. Senyawa padat. Nah, senyawa padat pada suhu ruang. Jadi kalau ikatan ion ataupun nanti jadinya senyawa ionik, kalau jika di suhu ruang bentuknya itu padat ya. Contohnya tadi yang sudah dikatakan temannya tadi NaCl. NaCl di suhu ruang itu padatan. Tapi kalian pasti tahu ya, walaupun padatan, anggap saja ini saat bentuknya kubus ya, kubik ya. Jadi NaCl, ukuran Cl itu kan lebih besar karena ukuran atomnya ya, ukuran atomnya karena makin satu periode makin ke kanan itu ukuran atomnya makin besar. Nah, ini Na-nya positif, Cl-nya negatif. Jadi dari dalam satu senyawa ionik ya dalam bentuk kristalnya, ini bentuknya seperti ini nanti. Berselang-seling positif negatif. Ini Na, ini Cl ya. Nanti membentuk satu kubus. Satu kubik gini, kubus gini. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi dalam satu ini ada berjejer atom NaCl, NaCl gitu ya. NaCl, NaCl. Dilihatnya memang kecil ya, tapi kalau misalkan anggap saja ini Na, ini Cl, ini kan ada jaraknya begitu. Satu jarak ini anggap saja 1 milimeter gitu kan. 1 milimeter itu sama dengan 10 pangkat berapa? Min 3 meter ya. Ya enggak? Nah, anggap saja ini jari-jarinya antara satu atom ini ke atom yang lainnya jaraknya itu sekitar 4 angstrom misalkan. 4 angstrom itu kita jadikan ke meter berapa? 4 dikali 10 pangkat min 10 ya. 10 meter. Nah, jadi bisa dicari ya. Berarti satu deret ini itu berapa atom Na dan Cl-nya. Tinggal dibagi saja 10 min 3 ya dibagi 4 dikali 10. Maka min 10. Kira-kira 10 juta deret ini ya. NaCl, NaCl, NaCl dalam satu kubik ini, dalam satu kubus ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk ukuran dari kristal NaCl gitu. Nah, tadi kata kuncinya apa? Kata kunci di dalam ikatan ion ini selain serah terima, tarik menarik, tadi dalam suhu ruang ya, dalam suhu ruang ini wujudnya padat. Ini kata kuncinya nih, ya. Ini kata kuncinya. Gaya elektrostatik, lalu serah terima, tapi tidak hanya serah terima, nanti energinya kan yang dibutuhkan kalau serah terima saja energi yang dikeluarkan itu hanya misalkan reaksinya endoterm saja, endotermik. Tapi ini kalau dilihat dari energetika, memang reaksinya bukan sekedar endotermik ya, tapi nanti hubungannya sama energi kisi. Nah, energi kisi itu nanti pembentukan senyawa ioniknya memang dibutuhkan energinya apa namanya eksoterm ya, eksoterm. Jadi kalau hanya serah terima reaksinya memang tidak spontan begitu ya, membutuhkan atau energinya endoterm. Tapi kalau nanti adanya gaya elektrostatik dan melibatkan beberapa energi, ya itu nanti hasilnya reaksinya eksotermik dan apa namanya bukan dilihat dari serah terimanya saja gitu. Nah, yang kedua tadi serah terima lalu kata kunci berikutnya itu senyawa ionik ini ya, senyawa ionik
memang pada suhu ruang itu berbentuk padatan. Lalu ada tersusun ion positif dan ion negatif membentuk suatu kristal. Nah, jangan lupa kristal NaCl ya, kristal. Nah, jadi kalau NaCl tidak ada molekul NaCl tidak. Ini senyawa NaCl ya. Jadi tidak ada molekul nih. Tidak molekul. Nanti jadinya itu senyawa ionik ya, senyawa ionik lah. Ataupun contohnya NaCl, MgCl2 lah, macam-macam. Nah, ini contohnya loss untuk awalnya ya. Jadi kalau untuk netral atom, positif atom dia melepas ya, loss 1 atau lebih elektron. Ya, kalau melepas itu 1, kalau menangkap itu minus ya, minus atau dari atom netralnya ya membentuk ke satu negatif ion. Contohnya ini misalkan tadi ya membentuk senyawa ionik, tapi pada suhu kamar itu memang berbentuknya padat. Tapi ini hanya analogikanya saja ya, analogi saja. Nanti untuk pembentukannya kita belajar lagi di ikatan ionik yang tahap berikutnya yang hubungannya dengan energetikanya ya. Setelah ini kita bahas. Jadi memang ada ion-ionnya positif, negatif ya. Metal loss elektron to form positif. Jadi kalau di metalnya unsur logamnya akan melepas elektronnya, cenderung melepas elektronnya. Tapi kalau untuk non metal cenderung menangkap elektronnya. Contohnya seperti ini ilustrasinya ya. Nah, contoh Na di sini. Penggambarannya ya. Na tadi konfigurasi elektronnya kan 281 ya. Disingkat saja 281. Nah, kalau misalkan melepas elektron berarti hanya supaya stabil ya, dia supaya stabil 28. Ya, 28 berarti ini nggak ada, yang satu belakangnya sudah hilang karena melepas 1. Nanti siapa yang menerimanya? Bisa Cl ya, bisa Br. Ya, kita udah tahu nih salah satu contohnya karena kehilangan tadi ya, contohnya dengan klorin. Klorin itu elektron valensinya 7 ya. 7 berarti ada di kulit keberapa tadi? Saya lupa. Ada di kulit keberapa? Ketiga ya. Ya. Kalau Na tadi di kulit ketiga juga. Nah, Na ini ya orbit ini menggambarkan kulit nih. 1 gitu ya, ini 1, ini 2, ini 3. Ya kan ya? Tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, ini karena ada di kulit ketiga, ini kulit ketiga. 1, 2, 3. Yang pertamanya 2, yang keduanya kulit pertamanya 2 ya. Ini elektron valensinya. Yang untuk yang keduanya 2s2, 2p6, 8 ya. 1, 2 ya. 8, yang ketiganya 1. Jadi kalau misalkan lepas yang ketiganya, nanti akan ditangkap oleh Cl-nya. Cl-nya lengkaplah jadinya 8. Nah, seperti ini. Ya. Jadi makanya kalau ini aja deh, kita kita contohkan tadi kalau Na ya. Na itu kan nomor atomnya 11 ya. Berarti kan protonnya itu kan sama dengan 11 ya. Nah, elektronnya berapa? Elektronnya karena elektron valensinya ya yang berikatannya, berarti bukan yang berikatan, yang ada di elektron valensinya berapa? 8, berapa? 1 ya? 1. Totalnya jadi ada berapa? Jadi 9 ya? 9 apa 1? Totalnya ada berapa? Kalau Cl misalkan Cl 17 ya kan? Berarti protonnya itu 17 ya. Karena menangkap elektronnya, karena menangkap total elektronnya semua ada berapa? Ada. Jadi karena menangkap dari Na1 ya, 18. Makanya ini minus 1. Kalau ini 9 kan jadinya. Ya. Ini plus 1. Nah, makanya Na itu
cenderungnya +1, Cl itu cenderungnya menangkap -1 jadinya. Gitu ya. Apa ini yang seperti ini penggambarannya 281 ini kalau misalkan contohnya MgO ya. MgO kalau Mg sorry ini saya kebalik nih. Ya 17 betul ya. Iya 10. Oh sorry, protonnya kalau Na tadi 11 ya. Sorry. Ini 11, sorry. Ini 11, terus elektronnya karena melepas 1, ini 10 kan ya. Jadi makanya +1. Nah, begitu. Ya, kalau misalnya disederhanakan jika sederhana seperti ini gitu. Cl tadi protonnya kan proton sama dengan nomor atom ya. Nomor atomnya 17, elektron yang diterimanya ada berapa jadinya setelah ditangkap setelah menangkap 1 dari Na tadi. Disumbangkan jadi 1. Berarti 7 berapa namanya? Totalnya semuanya ada 18 kan ya. 17 tambah 1 karena menangkap. Nah, 17 kurang 18 minus 1. Jadi kalau proton 10, nomor atomnya 10, protonnya 10 untuk Na. Elektronnya karena melepas 1 berkurang 1 kan. Semuanya yang terlibat. Berarti 10 ya, 10 11 dikurang 11 dikurang 10 ini sama dengan +1. Contohnya seperti ini. Berikutnya juga sama sebenarnya dengan siapa nih MgO gitu ya. MgO gitu kan. Mg itu kan di golongan 2 ya. Di golongan 2 ini golongan 2 melepas, cenderungnya melepas 2 elektron di sini. Ya. Oh itu kan 2 min karena menang 2 min, Mg-nya 2 plus ya. Jadinya kan netral. Tidak ada muatan-muatannya. Tapi di sini Mg itu nomor atomnya berapa? Nomor atomnya itu 12 ya. 12 berarti protonnya itu 12. Nah, lalu elektronnya yang terlibat berapa? Ada 10 kan? 10 kan total. Karena melepas berkurang berarti elektronnya dari 12 kurang 2 kan? Jadinya makanya +2. Kalau Mg itu selalu +2. Ya. Kalau O itu nomor atomnya berapa? Saya lupa. 8 ya. Berarti protonnya itu sama nomor atom 8. Karena menangkap elektronnya berapa totalnya jadinya? Nih, 1, 2, 3, tambah aja semuanya jadinya berapa? 8 tambah 10 ya, 10. Makanya kalau di kue, sorry bukan ditambah ini, dikurang. Dikurang berarti -2. Jadi harus netral kalau misalkan beda lagi nanti dengan MgF misalkan ya. MgF gitu kan, MgF2 misalkan atau apa. Beda lagi karena ini sama-sama -2. Kalau F ini kan cenderungnya fluor itu -1 ya. Kalau karena ada 2 supaya si Mg-nya ini dua-duanya melepas 2 ya, harus diterima oleh fluor. Berarti kan Mg-nya di sini Mg ya, ini F juga gitu. Ya. Jadinya memang ada 2. Mg F2 gitu. Karena tadi ya Mg fluor itu berapa nomor atomnya? Fluor berapa sih nomor atomnya? Di golongan 7. Berarti nomor atomnya kalau F itu tuh 9 ya. 9 ya F ya. F itu kan 9. Berarti 2, 7. Ya, cenderung nanti menerima 1. Kalau Mg itu memang kan 12 ya. 12 kalau Mg 12. Makanya cenderungnya kan +2. Sedangkan ini F ini kan +1, menerimanya 1, hanya bisa 1. Nah, berarti harus mengikat 2 gitu. Ya, mengikat 2. Satunya disumbangkan ke F yang 1, satunya disumbangkan ke F2. Nah, atau begini. Mg 2 plus ditambah 2
2F min. Sama juga kan? Direaksikan ya, sama juga MgF2. Begitu. Kenapa 2? Karena ada 2 F-nya. Ya, yang satu mengikat F yang satu, melepaskan 2 ya, Mg-nya 2 elektron, yang satu ditangkap oleh F-nya, yang satu lagi ditangkap sama F yang satu laginya. Gitu. Jadi makanya MgF2. Seperti ini ya. Ada yang mau ditanya enggak sampai di sini? Sebelum kita masuk ke siklus Born-Haber nih, agak rumit. Ada? Sudah dimengerti? Kenapa ada yang belum masuk ya? Ada yang belum masuk nih temennya. Aduh. Ya, oke. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas ya? Nah, masih inilah. Contohnya ini MG2. Nah, tapi kalau yang MGO tadi kan sama-sama menangkap melepas, MG-nya melepas 2, O-nya memang muatannya juga 2 min. Jadi ini menjadi ya, ini MGO. Jadi nggak ada 2-nya. Lihat aja tadi, dari protonnya sama elektron yang terlibat kan, sama-sama plus 2 sama min 2. Yang satu melepas 2, yang satu harus bisa menangkap 2. Nah, begitu. Tapi kalau F tadi harus bisa satu gitu, menangkapnya satu elektron. Gimana supaya si Mg-nya disumbangkan dua-duanya elektron yang dilepasnya tadi, ya diterima oleh 2 fluor gitu. Jadi 2 unsur fluor. Ya, bedanya di sana. Nah, ini ya tadi simpelnya untuk menggambarkan satu sodium fluorida. Sama saja, sodium fluorida, fluor itu ada di golongan 7A ya. Bisanya menangkap 1 gitu. Nah, ini ibaratkan ilustrasinya lah ya, ilustrasi dari. Nah, kalau Al nih, Al F3. Nah, kalau Al F3, Al itu ada di golongan berapa? Cenderung apa sih kalau Al? Aluminium itu 4 4 ya. Oh ya, 3 ya. 3A nomor atomnya itu 13 ya. Nomor atomnya 13. Oke, Al berapa tadi? 13 ya, 2, 8, 3. Ya. Lalu kalau tadi berarti protonnya berapa nih? Ini kan berarti harus melepas 3 ya. Berarti protonnya sama dengan 13. Lalu elektronnya semuanya berapa totalnya? Karena udah melepas 3, tinggal berapa elektron yang terlibat? 10 kan? Berarti dikurang sisanya 3 plus. Nah, makanya selalu cenderung Al itu 3 plus. Ya. Lalu kalau misalkan diterima oleh siapa? F ini, fluor. Fluor itu tadi nomor atomnya itu 9 ya kan? Berarti protonnya itu 9. Ya. Lalu elektronnya berapa? Elektron sisanya, bukan sisanya, yang terlibat semuanya berapa? Karena diminta oleh Al-nya hanya bisa 1, nggak boleh 3 ya. Jadi hanya bisa 1, berarti kan di sini 10 totalnya. 1 F saja ya, 1 atom F saja. Berarti di sini minus 1. F itu kan selalu minus 1. Nah, karena kalau satunya nggak saya tulis ya, minus 1 kalau ini untuk menunjukkan saja. Berarti karena ada 3 isi Al-nya ini ya, 3 elektron lah istilahnya yang akan dilepas, tapi F ini hanya bisa menerima 1. Makanya di sini ada 3 unsur F gitu ya. Satu-satu diterima dari Al ini dilepas dan diterima oleh masing-masing F ini. Oke, makanya jadinya begini. Al3 plus ditambah 3F min sama dengan AlF3. Nah, gitu. Ya. Dimengerti ya? Masih kurang jelas? Halo? Paham, Pak? Ya, oke, good. Jadinya. Bentar. Bentar. Ada yang belum masuk lagi.
Iya, oke, udah. Sebentar nih ada yang lewat. Ya, lanjut ya, bisa dilanjut. Hmm. Nah, ini sudah. Jadi following the previously show slide drawing bonding diagram for the compound form apa nih? From the following atom ya. Ya, jadi kayak tadi lithium fluorida lepas satu, tapi kalau ini dua, magnesium kan 2 plus, aluminium 3 plus. Jadi bisa ditangkap itu berapa? Nah, kalau aluminium nitrogen AlN misalkan, ya. Ini berarti dia bisa nih ya menangkap 3 lagi, jadinya Al 3 plus ditambah N 3 min ya. Kalau misalkan nitrogen itu berapa ininya? Nitrogen ada di golongan 5 ya. Golongan 5 ya. Cenderung ya menangkap ya. Tapi nanti bisa kita lihat lagi nih apakah nanti termasuk ke ionik ataupun kovalen ya. Tapi kalau yang udah jelas LIF apa S NaS ya, ini LIF nih. NaF yang kedua, sodium sulfur, magnesium sulfur, MgS ya, MgS2 ya. Magnesium fluorida, MgF2. Nah, begitu. Jadi begitu seterusnya, logam dengan non logamnya. Ataupun elektron loss sama dengan elektron kehilangan elektron ya, dan menangkap satu. Ini ilustrasinya saja ya, ilustrasinya saja ya. Ini seperti ini MgCl2. Sama MgCl2 juga begitu. Cl itu hanya bisa menerima satu seperti fluor ya, supaya oktet. Karena Mg ini punya dua yang harus dilepaskan, jadi harus masing-masing diterima oleh Cl. Kalau misalkan Al3+, kalau misalkan ada bereaksi dengan Cl juga, berarti MaLCl3 begitu ya. Tidak tidak selalu eh, apa 2 plus tadi, kita lihat dulu golongannya berapa ya, kehilangan berapa elektron, melepas berapa elektron. Nah, sekarang sampai di sini sudah jelas tadi ya, sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana pembentukan satu senyawa ionik? Nah, kalau untuk pembentukan satu senyawa ionik itu kita lihat dari siklus Born-Haber atau yang kalian kenal itu hukum Hess. Tahu ya hukum Hess ya? Ya, kita awal dulu deh. Hubungannya itu memang eh, dengan serah terima ya. Kalau serah terima itu kan serah terima elektron ya. Serah terima elektron ini secara istilahnya secara energi lah, secara energinya dilihat dari energi Tika ya. Secara energi Tika ini belum kita bahas. Nah, secara energi ini memang bisa dilihat dari eh, ikatan yang terbentuk dalam proses eksotermnya. Jadi ikatan yang terbentuk dalam proses eksotermnya. Secara energi ya, ikatan yang terbentuk apa proses eksotermiknya. Ya. Contohnya misalkan nih Na gas ya wujudnya gas direaksikan dengan Cl gas menghasilkan kan nanti akan dilepas ion-ionnya ya NaCl min ini fasanya masih gas dalam bentuk gas ya. Nah, energi yang dilibatkan apa kalau untuk dari atom yang netral ini menjadi satu atom yang bermuatan, ini hubungannya sama energi apa? Sama sifat keperiodikan unsur apa? Satu atom netral ini satu melepaskan satu ini ya menjadi ion-ionnya. Itu hubungannya sama sifat periodik apa kemarin? Halo.
Na menjadi Na plus ini. Jadi unsur netralnya menjadi ion-ionnya. Melepas. Berarti energi apa yang melibatkan ini? Halo? Energi? Ionisasi. Ya, good. Energi ionisasi Na. Ya, besarannya itu sekitar 496 kilojoule per mol. Ya. Lalu kalau untuk NaCl ya, menangkap menjadi ion-ionnya, jadi menangkap elektron menjadi ion-ionnya dalam wujudnya gas ya. Tadi juga sama energi ionisasi juga dalam melepas elektronnya membentuk ion dalam wujudnya gas juga. Sama, ini Cl menangkap satu elektron, istilahnya menangkap elektron saja, menangkap elektron dalam wujud gas menjadi ion-ionnya. Ini apa? Cl menjadi Cl-. Energi yang dilibatkan? Elektronegatif. Bukan ya, Pak? Kurang tepat ya kalau elektronegatif. Apa yang lain? Ayo. Afinitas. Good ya, selalu ya afinitas ya. Jangan nebak ya. Yang dilihat lagi ya, maksudnya bukan definisi. Artinya apa gitu ya? Arti dari satu konsep itu. Nah, ini berarti yang melibatkan sorry ini masih yang sebelumnya kok. Nah, ini. Berarti tadi afinitas elektron ya. Siapa punya Cl? Berapa besarannya? Saya lupa. Lihat di tabel. Minus 348 kilojoule per mol. Ini. Ya. Nah, nanti dari ini pembentukan NaCl ya, contohnya ya. Pembentukan NaCl. Nah, ini minus. Nanti jadinya pada akhirnya itu memang jadinya tuh NaCl dari bentuk solid. Nah, bentuk solid. Ya. Hubungannya ini dengan energi kisi. Sudah pernah dengar ya lattice energi atau energi kisi. Jadi energi kisi ini ketika ion-ion dalam dalam wujud gasnya ya membentuk suatu kristal. Nah, ini kan ion-ion dalam wujud gas ya, membentuk suatu kristal. Itu namanya energi kisi. Besarnya energi kisi sangat besar sekali ya. Ini reaksinya eksotermik. Tapi tidak sesederhana ini. Ini hanya disingkat saja ya. Nanti pada akhirnya akan menjadi sodium klorida solid. Ini pembentukan satu senyawa ion ya. Nanti akhirnya ini hubungannya sama energi kisi. Jadi energi kisi ini makanya ion-ion dalam bentuk wujud gas ya, dalam wujud gas membentuk suatu kristal padat ya. Padat pada suhu pada suhu ruang. Pada suhu ruang itu NaCl bentuknya padat. Ya, seperti itu. Ataupun senyawa ioni kalau pada suhu ruang bentuknya padat. Ini kata kuncinya, sudah dapat. Nah, dari sini kita baru akan pelajari siklus Born-Haber pembentukan dari senyawa ion. Nah, ini baru awalan saja ya. Begitu. Ini saya hapus ya. Udah ya, saya hapus. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya, yang konsep pentingnya juga, siklus Born-Haber-nya. Ya. Tadi dari dari Na ya, netral dalam keadaan standarnya, membentuk satu ion ya dalam wujud gas. Sudah kenal dengan siklus Born-Haber atau yang kalian kenal dengan hukum Hess? Ya, ada diagram-diagram pembentukan energi ya, pembentukan satu senyawa tapi digambarkan dengan tingkatan-tingkatan energinya begitu. Nanti harga misalkan apakah reaksinya itu sublimasi ataupun lihat afinitas elektron ya, dilihat dari afinitas elektron ataupun dilihat elektron energi ionisasinya ya, itu ada di tabel ya. Data-datanya ada di tabel. Jadi jangan pusing-pusing cari berapa gitu, tidak perlu dihitung tapi lihat di tabel berapa ya. Contohnya mana nih? Contohnya ini ya. Kita masuk ke ya. Kita masuk ke siklus Born-Haber-nya, pembentukan senyawa ioniknya. Born-Haber.
Nah, untuk siklus Born-Haber ini memang menggambarkan analisis ya, analisis dari energi secara lengkap. Secara lengkap dalam proses pembentukan senyawa ion. Dalam proses pembentukan senyawa ionik. Ya, senyawa ion. Ini maksud dari siklus Born-Haber. Nah, kita gambarkan sekarang. Pertama kita teruskan dulu ya reaksinya pembentukan satu senyawa ionik ini. Yang pertama dari keadaan dasarnya, selalu dari keadaan netralnya dulu, dasarnya dulu ya. Maksudnya keadaan standar. Keadaan standarnya itu tadi reaksinya ya. Na dalam bentuk solid ya kan ya, direaksikan dengan Cl2 ya dalam wujudnya gas. Na pada keadaan dasarnya itu wujudnya solid, wujudnya padat. Tapi kalau Cl dalam keadaan standarnya itu memang wujudnya gas. Ya, Cl2 jangan lupa Cl2 kalau Cl. Ya. Setelah itu sebelum menjadi ion-ionnya ya kita lihat dulu reaksi dari solid ini ya, dari solid ini membentuk satu kan akhirnya gas ya, senyawanya itu gas. Nah, kita lihat dulu reaksi dari perubahan wujudnya. Dari perubahan wujudnya menjadi gas tadi ya, dan nanti akan menjadi ion-ionnya juga. Nah, ini kecil aja. Berarti Na berarti gas ya, dari solid ke gas. Cl-nya masih tetap gas juga. Gitu. Oh ya, supaya saya stoikiometrinya sama gitu ya, mudah sampai ke berita berikutnya ini saya kasih setengah koefisien reaksinya. Untuk di Cl. Ya. Nah, dari solid ke gas ini melibatkan energi apa? Apa perubahan wujud apa? Menyublim ya Pak. Oke? Sublim ya, betul. Energi istilahnya berubah wujudnya dari solid ke gas berarti sublimasi ya. Sublimasi S lambangnya ini S. S. S ya. S lalu sublimasi lah ditulis supaya nanti tahu. Nah, berapa besarannya sublimasinya ini antar dari solid ke gas? Ini saya lihat di tabel ya. Dari NaS ke Na gas. Na bentuk solid ke Na bentuknya gas. 108 kilojoule per mol. Ini besarannya ya. Sebesar berapa energinya sekian. Lalu setelah itu kita lihat ya. Kita lihat pembentukan ionnya ya. Pembentukan ionnya tadi. Pembentukan ionnya dari Na gas ke Na positif gas ya. Nah, ini. Na positif gas ya. Ditambah Cl-nya juga masih belum berubah ya. Maksudnya masih belum dilihat. Ya, sebentar. Ya. Ya. Na gas menjadi ion-ionnya dalam wujud gas berarti melibatkan energi apa tadi? Yang Salwa jawab. Halo? Masih Pak. Ya, ionisasi EI ya. Punyanya Na. Besarnya berapa tadi? Sekitar berapa? 496 ya. Kilojoule per mol. Nah, setelah itu apa yang bisa dilihat lagi? Penguraian Cl-nya ya, penguraian Cl-nya. Na-nya sini sudah ya, plus di dalam bentuk gas. Ion-ionnya ya. Cl-nya kan belum. Tapi Cl-nya ini harus menjadi atom. Kan masih senyawa ya. Masih senyawa. Supaya jadi atom melibatkan energi apa?
Memberikan energi apa? Ingat, atom tadi energi kalau energi ionisasi atom dari atom netral menjadi atom melepas misalkan melepas elektronnya, wujudnya gas, nanti positif kan. Nah, tapi kalau masih dia molekul masih molekul atau senyawa ya, untuk supaya menjadi atom melibatkan energi penguraiannya melibatkan energi apa di sini? Halo? Yang kalian ketahui energi apa? Untuk menguraikan menjadi atom-atomnya. Energi disosiasi ya. Disosiasi ya. Berapa besarannya saya lihat di tabel nih? 121 ya, 3 kilojoule per mol. Nah, ini. Ya. Berarti menjadi atom Cl. Nah, begitu ya dalam bentuk gas tetap. Nah, setelah ini ya sudah. Nah, setelah ini kan atom Cl-nya sudah dari senyawa membentuk satu atom ini Cl-nya. Nah, setelah itu atomnya akan menangkap satu elektron kan? Menangkap elektron. Namanya energi yang dilibatkan menjadi energi yang dilibatkan apa tadi? Cl menjadi Cl-. Ini Na plusnya tetap dalam wujud gas ditambah Cl-nya dalam bentuk gas. Energi yang dilibatkan apa? Afinitas ya elektron. Berapa besarannya? Minus 348, berapa nih? 8 kilojoule per mol. Ya. Sebenarnya bisa dari yang keadaan standar itu kita membentuk satu senyawa NaCl dalam bentuk solid ya. Ini namanya kalian pasti pernah dengar entalpi pembentukan standar ya. Ya, pasti pernah dengar kan delta HF. Bisa langsung seperti ini, tapi prosesnya memang harus melibatkan beberapa energi ya, mereka energi. Nah, setelah itu Na sudah dalam bentuk ion-ionnya ya, Na plus dan Cl min. Nah, akhirnya akan membentuk satu senyawa padatan NaCl dalam bentuk ruang. Kristal NaCl solid dalam suhu ruang. Nah, ini melibatkan energi kisinya. Ya, energi kisi berarti tadi kan sudah diketahui ya. Atom ion-ion dalam bentuk wujud gasnya ya membentuk satu senyawa ionik dalam bentuk padatan ya. Energi kisinya itu kurang lebih atau delta U-nya ya. U-nya itu berapa nih? Dihitung dari total ini. 1 ditambah energi yang sublimasi ditambah energi ionisasi ditambah energi disosiasi ditambah delta E-nya ya. Inilah energi kisi yang dihasilkan ya, siklus Born-Haber-nya sekitar minus 787 kilojoule per mol. Nah, ini. Begitu ya, ini pembentukan senyawa ionik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ditanya? Kalau tidak, ya, saya anggap ini sudah tahu. Coba contoh ditulis, cari siklus Born-Haber dari RBBr. Pembentukan rubidium bromida. Coba. 1 menit deh. Sama prosesnya seperti ini. Silakan. Ini sudah? Sudah ya? Saya hapus boleh? Saya hapus boleh ya? Pak. Oke, nih. Kalau enggak kita sama-sama deh cari sambil dicari ya, sambil coret-coret kita samakan deh. Kalian yang sebutkan, saya yang menulis deh, ya.
Ayo, bareng-bareng deh. Saya yang menulis, saya diperintahkan saja. Saya yang nulis saja. Perintahkan oleh kalian. Kalian sebutkan saja, nanti saya tulis. Ayo. Berarti yang diketahui apa dulu di sini? Yang RB, dituliskan apa dulu? Ya, ini saya tulis ya RB, BR ya. Nanti pembentukan senyawa ionik ini bagaimana? Nah, yang pertama yang ditulis apa? RB, RB dalam wujudnya apa kalau RB? S. Solid. solid, Nah, ya, direaksikan dengan BR, BR. Fasanya apa kalau BR? BR2 ya. Fasanya apa? Gas, solid, gas, liquid, or solid? Nah, ini pertanyaannya ya. Ayo. BR itu gas, saya kasih clue deh. Gas atau antara dua ini ya, gas atau liquid? Liquid. Ya, good. BR itu liquid ya. BR2 itu liquid ya. Berarti liquid ya, liquid, good. Terus setelah itu kalau misalkan secara langsung sebenarnya bisa di sini ya. RB BR ini delta HF tadi ya, pembentukan standarnya bisa saja dalam bentuk udah solid nih langsung. Nah, tapi kan melibatkan energi-energi yang lain ya. Nah, setelah itu apa? Pertama kita ketahui RB-nya dulu ya, RB dalam wujud solid gas ya, solid menjadi gas. Nah, BR-nya masih atau belum? Belum berubah ya? Ya, Masih ya, belum. liquid. Ini setengah lah kita ini apa namanya supaya stoikiometrinya mudah ya. Finish setengah. Berarti energi yang dilibatkan dari wujudnya RB solid ke gas tadi sublimasi. Energinya nanti dicari ya. Saya ini belum sempat cari nih RS-nya. Lalu berikutnya apa? Ayo. Positif. Lebih positif. Jangan langsung RB positif dulu. Kita lihat dulu tadi BR-nya wujudnya apa? Masih wujudnya liquid kan ya? Ya enggak? Ya. Oh iya, Berarti dirubah menjadi fasanya gas. fasanya Gas. gas. Iya, fasanya gas. Berarti direaksikan dengan BR 2 ya. Fasanya gas. Berarti ini apa dari liquid ke gas? Menguap ya, vapor ya. Vapor atau penguapan. Ini energinya berapa? Berikutnya apa yang melibatkan apa? baru RB plus gas, Ya, betul ya. Betul, RB plus supaya mengion ya dalam fasa gas ini ditambah setengah BR2 begitu ya dalam fasa gas. Energinya yang dilibatkan Ionisasi. ionisasinya punyanya RB gitu ya. Nah, setelah itu BR-nya. RB-nya tetap ya. RB plusnya tetap gas. BR-nya, iya, memecah atomnya ini ya, betul. Bereaksi dengan BR. Energi disosiasi. Tadi karena energi disosiasinya setengah BR ya, berarti ini setengah energi disosiasi juga. Ya sama. Nah, tadi Cl- juga gitu ya. Cl dari Cl2 ke Cl berarti memecahkan hanya Cl saja. Itu karena setengah stoikiometrinya berarti setengah energi disosiasinya. Nah, ini sama BR juga sama. Saya lupa tulis di Cl-nya ya tadi. Nah, BR dalam fasa gas gitu. Nah, setelah itu Udah BR-nya. ya udah RB ya, RB-nya plus gas ditambah dengan BR min dalam fasanya gas. Ini tadi melibatkan afinitas elektron dari BR ya. Setelah itu jadilah RB BR solid, melibatkan di sini energi isinya berapa, lattice energi. Ya, dari ion-ion berwujud gas membentuk suatu senyawa ionik padatan. Nanti dicari ya U-nya berapa. Nah, begini nanti kalau ada soal bisa ya.
Lihat di tabel, nanti tabelnya ditunjukkan kok ya. Nanti ada tabelnya biasanya kalau di buku ataupun di nya itu tabelnya apa namanya menunjukkan reaksi. Kalau RB solid menjadi RB gas, berapa sublimasinya, harganya itu sudah ada. Nanti saya tunjukkan ya kalau ujian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tentang apa namanya ikatan ion dan pembentukan semua ion. Jadi kalian ketahuinya mungkin kalau di SMA serah terima saja ya. Nah, ini kita bahas. Ternyata bukan hanya serah terima, ini melibatkan energi yang lebih besar begitu. Oke, kalau serah terima saja energinya endoterm ya, melepas, menangkap gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat lagi bagaimana pembentukannya ini ya, senyawa ionik ya melibatkan energi kisi dan beberapa energi yang lainnya. Ya, yang dikenal dengan hukum Hess. Ya, kalian pasti tahu deh hukum Hess. Oke, sampai di sini. Sudah? Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini lattice energi ya. The change in energy that takes place when separated gases ion are packaged together to form an ionic solid. Nah, lattice energy is often defined as the energy released when an ionic solid form from its ions. Ini contohnya ini ya. Nah, ini lattice energinya, ini penggambarannya ya, penggambaran energinya, prosesnya. Tambah-tambah, kalau ini contohnya LiF2. Nah, seperti ini penggambarannya. Lattice energinya. Nah, ya, bentuknya sebenarnya kalau untuk senyawa ionik seperti ini. Ya, kubik, walaupun kristal padat, positif negatif, positif negatif. Li itu kan ukuran ionnya lebih kecil dari F ya. Makin ke kiri itu makin kecil ukuran ionnya. Tapi kalau satu periode makin ke kanan, makin besar ukuran ionnya. Ya. Oke, berikutnya hubungannya kalau untuk, nah saya perlihatkan ya. Besarnya energi kisi ini hubungannya dengan faktor apa nih? Kalau di fisika pasti kenal ya. Hukum apa tuh kalau ditulis di sana? Hukum. Ya, jadi kalau untuk besarnya energi kisinya, ini besarnya ya. Besarnya energi kisi ya, energi kisi itu faktor yang mempengaruhinya apa? Ini hukum apa nih namanya? Iya. Hukum Coulomb ya, bukan kolom ya. Hukum Iya, Kulom, Coulomb Pak. ya nggak apa-apa. Nanti kalau yang biasanya kalau dilihat hukum kolom gitu kan. Ya Coulomb ya, kalau bacanya Coulomb. Jadi memang dipengaruhi oleh faktornya dari energi Coulomb. Ya. Nah, ini ada yang kurang tepat nih. Ya, ada yang kurang tepat. Ini R2 atau R saja jarak. Jadi kan apa namanya? Muatan yang satu dikalikan dengan muatan yang dua ya, dibagi dengan R kuadrat atau R saja. Kalau hukum Coulomb. Ayo, R kuadrat jaraknya atau R saja? Atau Q1, Q2 per R. Kuadrat Pak kalau nggak R salah. kuadrat apa? Kuadrat apa R? Ayo. Kuadrat, Pak. Kalau kuadrat itu berarti gaya dong. Nah, ya, hati-hati nih. Nah, lihat lagi, coba hukum Coulomb ya. Nah, kalau R kuadrat itu, karena di sini hubungannya sama lattice energinya, R saja ya. Nah, anggap saja misalkan begini. NaCl ya kan, NaCl sama CaO. Nah, ini lebih besar mana energi kisinya? NaCl atau CaO? Anggap saja jaraknya itu sama. Kalau Na itu kan tadi
ionnya positif negatif 1. Berarti 1 dikali 1 dibagi, anggap aja sama lah berapa. Misalkan ini hanya 1. Kalau CaO tadi, CaO itu cenderungnya kan melepas 2 ya. Ada di golongan 2, 2 plus, O-nya juga 2 min menangkapnya. Berarti 2 kali 2 4. Ya kan? 4 anggap saja sama, jaraknya 1 misalkan 1 4, yang CaO-nya berarti energi kisinya besar siapa? Besaran dari CaO. Gitu ya. Bisa dilihat juga dari muatannya. Nah, muatannya ini. Ya, 2 plus sama ini 2 min. Ya, dilihat dari muatannya juga. Gitu ya. Jadi atau MgO gitu. MgO sama BeO. Lebih besar yang mana? Energi lattisnya. Nah, kita lihat kalau begini karena satu golongan gitu ya, satu O-nya juga sama, satu golongan juga, ini Mg juga Be juga satu golongan ini ya. Dan kalau dilihat, bisa dilihat dari apa? Jari-jarinya ya, jari-jari ionnya yang lebih besar mana? Kalau makin ke kiri makin ke bawah satu golongan itu jari-jarinya makin besar atau makin kecil, atau dari satu periode dari kiri ke kanan makin besar atau makin kecil, begitu ya. Contohnya ini tadi MgO sama CaO, CaO ya, BeO. Mana? MgO jari-jarinya itu lebih besar apa lebih kecil kalau MgO? Ayo, lebih besar kan, satu periode kan, satu golongan ini kan, jari-jarinya lebih besar MgO. Jari-jarinya lebih besar MgO, berarti energi kisinya makin kecil ya. Energi kisinya makin kecil. Nah, gitu. Begitu ya. Hubungan juga jarak ion juga. Misalkan kalau semakin jauh ya jarak ionnya, ion positif sama ion negatif ya, misalkan ketemunya kan susah ya, walaupun bisa memang ada kemungkinan dia tarik menarik, tapi kan sangat jauh, kemungkinan untuk tarik menariknya sangat kecil gitu, sama saja ya. Kalau makin jauh apa namanya istilahnya, jarak ionnya ya, positif dan negatifnya ya akan semakin tolak menolak jadinya, bukan tolak menolak karena energinya jauh ya, untuk saling tarik menariknya itu atau gaya elektrostatiknya itu semakin jauh ya, itu akan semakin tidak mau berhubungan lagi, begitulah istilahnya ya, mengikat lagi. Nah, ini faktor yang lainnya seperti itu ya, dari hukum Coulomb hubungannya ya. Ataupun misalkan kalau bisa dilihat kalau Na apa namanya dua kalinya begitu ya, NaCl, jadi Na2 plus 2 Cl min, misalkan kalau harusnya kan NaCl gitu kan, NaCl, tapi kalau Na2 plus ditambah 2 Cl min misalkan, berapa energi kisinya? Ya dua kalinya juga besar begitu. Lihat dari ion-ionnya ini ya, yang dihasilkan atau yang dilepaskan ataupun yang ditangkapnya begitu. Energi isinya ya dua kalinya, dua kali lebih besar begitu. Nah, sampai di sini sudah cukup. Nanti ada latihan soalnya tentang energi kisi, hitung energi kisi, nanti saya berikan ya. Nah, tidak sekarang. Ada yang mau ditanya sebelum masuk ke ikatan kovalen? Sudah? Cukup? Oke ya, lanjut. Kalau sudah, baik. Ada poin penting juga, misalkan kalian suka menemukan begini, di dalam satu konfigurasi elektron ya, misalkan ini hubungannya sama elektron yang dilepas membentuk suatu kation misalkan. Ini bukan energi kisi lagi ya, maksudnya ini pelepasan elektron tadi. Ini saya juga belum jelaskan. Jadi hubungannya sama elektron yang dilepas ya, yang dilepas membentuk kation.
Contoh misalkan ada aturannya ya, ada aturannya. Jadi selalu dari apa namanya kulit terluarnya yang lepas ya, ataupun elektron valensinya yang paling luar, Nah, yang berikutnya itu dalam satu kulit ya, urutannya itu nanti yang keluarnya ya, yang dilepasnya itu dari F dulu, baru D, kulit D, P, baru S. Ini yang pertama itu selalu dari kulit yang terluar, yang lepas duluan ya, yang melepaskan duluan, istilahnya si ion itu harus melepaskan berapa, itu dari kulit terluarnya dulu. N-nya N1 misalkan 2, 3, 4 gitu kan. Contoh misalkan kalian pasti menemukan misalkan contohnya yang sederhana Na lah gitu kan ya. Na nomor atom 11, nomor konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6 ya, 3s1. Berarti yang paling terluarnya yang mana? Yang melepas, karena Na cenderungnya plus ya, positif, kulit ke 3 dulu ini yang terluar ya, yang lepas. Baru nanti karena di sini apa namanya P ya, S. Nah ini dia urutannya. Berarti di sini yang kalau Na plus 1s2, 2s2, 2p6 begitu ya. Contoh lain misalkan stibium ya. Stibium itu nomor atomnya berapa nih? Kak, kita mengikuti Kak kripton, lalu 4D10, stibium berapa sih? Sebentar, stibium SB itu 51 ya. 51, 4D10, lalu apa? 5S2 ya. Terus berapa lagi? 5P3. Nah, kalau stibium ini cenderungnya itu melepaskan misalkan 3. Nah, kira-kira konfigurasinya seperti apa? Tadi ikut aturan tadi ya, paling kulit terluar dulu, baru subkulitnya misalkan SPDF-nya yang mana yang harus keluar ini. Berarti harus yang mana nih? 5 dulu ya? Iya enggak? Iya, 5 Pak. dulu ya, 5 dulu, baru yang 5 yang keluar kan? Nah, berarti 4D10, terus 5S2 ya, 5S2. Nah, yang lebih dulu keluar kulit P-nya. P-nya lebih keluar dulu. Ya, begitu ikatan energinya. Ya, setelah misalkan gini, oh dia yang kulit kelima yang keluar nih, berarti yang 5 ya, ini 5 berarti harus keluar. Yang mana? Yang S apa yang P? Lihat dulu ini apa namanya? Siapa yang ada di dalam urutannya? SPDF. Nah, berarti karena P dulu yang harus keluar ya, berarti ini P-nya, S-nya tetap ada gitu. Tapi yang di Na tadi karena hanya satu ya, 3S saja di kulit ketiganya, hanya S saja, kulit S-nya saja ya sudah, berarti S-nya yang keluar, dia tidak ada P dan tidak ada D ataupun F gitu ya. Sama juga kobal misalkan CO ya. Kobal itu berapa? Apa namanya? Kobal berapa sih? Tuh, 2. Kobal. Mana nih kobal? Kok nggak ada? Kobal berapa? Kok saya nggak? Oh, kobal 27, sorry. Kobal 27. Ya. 27 berarti gimana nih kalau kobal? Kobal kita lihat deh mengikuti AR ya. 18. Sisanya apa? 4S2, 3D7. Nah, ya 3D7. Dan kalau kobal itu kalau 3 plus gimana untuk konfigurasinya? Lihat
Yang lebih dulu itu harus yang keluar kulit keempatnya, ya. Ya enggak? Ya, kulit keempatnya ya, kulit keempat keluar. Berarti hanya ada S. Nah, sisanya 3D6. Begitu ya, 3 dan 6. Duanya hilang, diambil dari satunya. Selanjutnya kulit D ya, yang sisanya. Jadi 3D6. Begini konfigurasinya. Sudah jelas? Jelas ya? Kalau menemukan soal seperti ini, misalkan 3 plus, berarti yang harus dilepas itu yang mana gitu. Itu hubungannya dengan sebelum masuk ke konfigurasi apa konfigurasi apa namanya? Sebelum masuk ke ikatan kovalen. Ya, sudah dia mau ditanya? Masih ada waktu, saya jam 10 ada jam ngajar lagi nih. Maaf mau tanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Fadiana. Ya, Fadiana, silakan. Tadi yang Kobal 3 plus itu Ya. kan jadi 3D6 ya Pak ya. Itu gara-gara butuh 3 plus Pak. Iya, harus melepas ya. 3 ya. Tadi Ya, mana sedangkan sih yang di halaman berapa nih? Yang 4 itu S-nya cuma 2 gitu ya Pak ya. Jadi Iya, satunya harus dituin. betul. Berarti kan Iya. yang harus keluar ini kan yang kulit keempat ya kan di CO. Tadi kulit keempat harus keluar kan, hilang. Di kulit keempat itu hanya ada 4S2. Sedangkan ini kan harus melepas 3 ya kan. Berarti habis nih di kulit 4 keluar ya. Terus S-nya juga ya harus keluar juga. Kan urutannya yang harus dikeluarkan S, D, P, S ya. Ya, ataupun kalau kulit keluarnya 1, 2, 3, 4, berarti yang paling keluar apa? Yang keempat. Yang keempat dulu, baru dilihat subkulitnya apa ini. SPDF misalkan. Oh, ya urutan yang keluar dulu itu harus F. F dulu, baru D, baru P, baru S. Nah, karena di sini 4 hanya S saja, berarti dia keluarkan semuanya. Nah, sisanya apa? Sisanya 1 ya, otomatis di kulit D-nya ini setelah apa namanya dilihat lagi D-nya 7, sisanya 1, 6 begitu. Ya. Kalau dijabarin masih panjang, misalkan 1 tadi kalau kobal itu kan 27 ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6 ya kan. 3 S2, 3 berapa lagi? 3 P6 ya. Terus 4 S2 ya. 3 D7. Begitu kan? Harusnya ya konfigurasinya ya. Nah, ini lihat lagi. Yang paling terluar yaitu kulit keempat. Nah, ini S. Cenderungnya kalau kobalt 3 plus. Dia ada di golongan berapa sih? Kan kalau aslinya 2, 8, 7 ya. Kobalt itu ada di golongan 3 ya. Ada di golongan 3. 3B. 8B kobalt. Itu ada di 8B. Ya, golongan 8B. Nah, begini ya. 287. Nah, ini kalau melepas 3, kobal itu ada kobal 2 plus, kobal 3 plus, ya beda-beda. Kalau dibilangnya 3 plus, bagaimana untuk konfigurasi elektronnya? Seperti ini. Kulit yang terluar dulu mana? Yang 4 ya. Baru S, urutannya itu FDPS. Nah, ini di kulit keempat hanya ada S, hilang. Lalu yang berikutnya, kurang 1 kan? Ada di kulit apa? Di kulit yang di 3 nih, 3 itu ada DPS, berarti yang harus keluar D ya kan, bukannya P. Nah, yang keluar harus D dulu. Ya, setelah D baru P. Nah, begitu. Jelas ya? Oke, masuk ke ada yang lagi nggak yang lain yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup kita masuk ke ikatan ini, ikatan kovalen. Ya. Kita end show saja deh. Ikatan kovalen. Ini saya stop.
Saya minum dulu. Nah, kita masuk ke, ada lagi nggak teman yang mau masuk? Nggak bisa, nggak ada ya. Saya pakai whiteboard saja. Ya, masuk ke ikatan kovalen ya. Ikatan apa namanya? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Nah, yang kalian ketahui tentang ikatan kovalen itu apa? Apa itu ikatan kovalen? Halo? Dipakainya bersamaan ya Pak sama pasangannya gitu. Ya, jadi apa? Pemakaian elektron bersama. Iya Pak. Oke, pemakaian elektron bersama. Lalu apa lagi? Apa lagi? Selain pemakaian elektron bersama, Non-logam. gimana? Saling menangkap. Saling menangkap apa di sini? Kalau menangkap tadi hubungannya sama ikatan ion ya. Nggak apa-apa, saling menangkap tulis saja. Apa lagi? Non-logam, non-logam. Ya, non-logam dengan non-logam. Non-logam ya, sama-sama non-logam. Ada lagi? Ada? Nah, betul ya ini jadi pemakaian elektron bersama ya kalau saling menangkap maksudnya saling berikatan antara unsur satu dengan unsur lain bisa lah ya. Lalu kalau unsur non logam dan non logam juga pasti kenalnya juga ikatan ion itu unsur non logam dengan non logam. Ikatan kovalen ya. Hubungannya dengan itu sama saja. Ini sama saja. Tapi memang bisa dilihat nanti dari ikatannya ya C double C atau C double bond begitu kan. Double bond hubungannya tuh nanti dengan jarak ikatan gitu. Nah, kalau jarak ikatan itu kalian pasti pernah lihat ini apa namanya ada gambar seperti ini misalkan pernah melihat ini energinya, ini jarak ikatannya gitu ya, bawah. Ada energinya seperti ini. Makin itu ya ini jarak ikatan ya mendekati jarak ikatan ini ada anggap di sini ada senyawa gitu ya H dengan H gitu hidrogen dengan hidrogen ya ini jaraknya berapa nih jarak ikatannya kalau misalkan senyawa hidrogen dengan hidrogen ya kita dekatkan nah energinya itu kan jaraknya itu memang semakin mendekat ya, tapi ini semakin stabil. Jadinya semakin stabil. Kalau makin dekat ya, bukan dekat sekali, tapi memang sudah dekatnya apa diperhitungkan seperti ini gitu ya. Nggak dekat sekali, dekat saja gitu. Kalian berat sama teman dekat tapi nggak terlalu dekat sekali kan. Jadi kalau nanti sangat dekat ya ini kan kalau dekat udah stabil nih energinya akan naik. Tapi kalau didekatkan sekali, itu dia tidak akan tarik menarik, bukan tarik menarik, tidak akan berikatan lagi, jadi akan lemah. Jadi ibaratnya ada ruang kosong gitu ya. Jadi benar-benar tidak bisa ditembus gitu. Anggap misalkan kalian berteman dengan teman satunya sangat dekat sekali. Tapi kan ada hal-hal yang tertentu kalian tidak bisa cerita ke teman itu kan. Nah, begitu juga ikatan. Dilihat dari kalau semakin dekat ya kalau di ikatan kovalen ini tidak akan istilahnya akan renggang. Nah, ada kalanya memang dekat itu lebih bagus, ikatannya energinya stabil, ikatannya juga kuat juga. Nah, contohnya kalau ikatan ini hubungannya sama tadi nih energi namanya ini jarak R ya, yang stabil ini R. Nah, namanya hubungannya sama energi ikatan, pasti kan pernah dengar ya, energi ikatan ataupun disosiasi. Nah, disosiasi ikatan. Contohnya tadi antara C rangkap 2. Lebih stabil yang mana? C rangkap 1 atau C rangkap 2?
ini nanti kalau C rangkap 2 bisa diputus ya, bisa diadisi lagi. Kalau untuk C rangkap 1 dia lebih pendek ya. Lebih pendek berarti energinya juga lebih besar begitu dibandingkan dengan DC double bond tadi ya. Itu energinya lebih besar tapi memang lebih pendek. Energinya lebih besar. Tapi kalau misalkan double bond ini ya nanti bisa diadisi dengan senyawa lain gitu ya. Membentuk atomnya gak rangkap lagi, tunggal lagi ya, hubungannya sama panjang ikatan ini nanti begitu. Setelah ini kita akan jadi saya nggak menjelaskan ini ikatan rangkapnya seperti ini, ikatan rangkap 1 ya, 2 ataupun koordinasi. Nanti di dalam satu penjelasan ketahuan, oh ini kok bisa, oh makanya ya ini jadinya ikatan rangkap. Oh ini nah jadinya memang hanya ikatan tunggal saja begitu ya, pemakaian bersama elektronnya. Hubungannya sama dengan muatan formal. Ya, muatan formal nanti saya jelaskan apa namanya aslinya itu seperti ini, tapi karena dalam satu ikatan itu harus muatan formalnya harus 0 yang terbaik ya, 0. Nah, jadi misalkan, oh ini supaya muatan formalnya itu seperti apa? Oh dia berikatan rangkap, oh berikatan tunggal saja begitu. Jadi memang tidak dijelaskan ini ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Ataupun ikatan kovalen koordinasi. Pertama kita pelajari rumus Lewy ya. Ini ada aturan-aturannya yang bisa kalian tulis gitu ya, tapi nggak perlu diingat juga, tapi perlu inilah istilahnya. Sebentar nih. Ya, oke. Yang pertama ini aturan rumus Lewisnya ya. Rumus Lewy, bukan Lewis, Lewy ya. Ada aturannya. Ada aturan penulisannya ya. Penulisan rumus dari Lewy ya. Yang pertama itu kita tulis dulu susunan atomnya. Yang kedua itu kita hitung ya total elektron valensinya ya, total elektron valensinya. Lalu yang ketiga bisa dilihat dari dibuat dulu satu ikatan ya, dibuat satu ikatan atom pusatnya, atom pusat dan atom lainnya ya, ya setelah atom pusatnya ini, istilahnya tetangganya lah ya kalau kita tulis tetangganya. Nah yang keempat lengkapi atom tetangganya atau atom lainnya ya supaya oktet. Nah, yang berikutnya sisa tadi elektronnya ya, sisa elektronnya itu diletakkan di atom pusat. Nah, lalu ada atom pusat misalkan tadi kan ada saya bilang angka 1 2 gitu, terus ada pengecualian aturan oktet. Nah, ini kita masukkan lagi. Nah, atom pusat yang kurang dari oktet, dibuat ikatan ya kan, dibuat ikatan rangkap ya, dibuat ikatan rangkap.
Oke, yang berikutnya itu atom pusat ya di periode 3, di periode ketiga itu boleh lebih dari oktet ya. Boleh di periode ketiga nih khususnya ya, boleh lebih dari oktet. Nah, ini pengecualian aturan oktet. Ya, nanti misalkan harusnya 8, dia si atom itu memang tidak bisa 8, 10 misalkan ataupun 12 ya. Nah, ataupun kurang dari itu gitu. Ini ya. Jadi ya di periode 3 boleh lebih dari oktet. Nah, ini perlu diingat saja. Ya, tapi jangan selalu di ini ya, terlalu di apa namanya, harus jadi patokannya tidak, tapi bisa bisa dijadikan satu. Oh, kalau misalkan nanti bentuknya rumusan seperti ini, bagaimana penulisan lewinya ya? Apakah nanti berikatan rangkap 1, 2 ataupun lebih dari oktet gitu. Contoh sekarang, contohnya HCN misalkan ya. H itu HCN ya, contohnya HCN. Kalau H itu elektron valensinya berapa? 1 kan ya? C berapa? H itu 1, elektron valensinya C 6 ya. C 6. N C berapa tadi elektron valensinya, saya lupa. C itu 4 ya. N berapa N? N berapa? N itu 5 ya. N itu 5. Nah, berarti total semua berapa? 10 ya. Elektron totalnya itu 10. Sekarang kita tuliskan dulu susunan atomnya. Sebagai atom pusatnya siapa di sini? C apa N? C apa H apa N? C ya. Ya, di sini H. Kita susun dulu. Nah, lalu totalnya itu kan 10 ya. Totalnya itu 10. Kita tadi H itu 1, Cn ada 4 ya. 1, 1, 1, 1. Ini ada N-nya 5 ya. Nah, kalau begini udah oktet belum? Kalau seperti ini. Ini 1. H-nya sudah ya. Kalau C-nya 1, 2, 3, 4. Baru 4 C-nya. 5, 6. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum. Berarti harus bagaimana ini? Buat satu ikatan atom dan tetangganya, baru lengkapi dengan tetangganya itu dengan oktet. Nah, supaya oktet bagaimana di sini? Ini masih 1 ya C-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, H ataupun N-nya yang berikatan ke C. Lengkapi atom tetangganya supaya oktet. Kan C-nya sudah nih. C-nya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 juga C-nya. Belum oktet. N-nya apalagi tetangganya nih. Tetangganya belum oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, supaya oktet, ini masuk ke sini 1 ya. C-nya juga satu atomnya, satu elektron valensinya masuk. Berarti H, ya kan? C rangkap 3 N. Ya enggak? Sisanya 2. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet. C-nya. H itu ini. N ini tuh. Ya, oktet. Ya, begitu. Ini belum kita temukan yang 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7. Seperti ini ya, rangkap 3 jadinya. Harus oktet dan duplet. Hanya duplet sudah,
C-nya oktet, N-nya juga oktet. Berikutnya coba SO3 ya, SO3. SO3. Nah, seperti apa kalau SO3? SO3 ada yang tahu? S-nya sebagai atom pusat lalu dikelilingi O-nya, Pak. Ya, Syarif. Oke, Syarif, betul ya. S-nya itu memang sebagai atom pusat. Nah, ini saya hapus boleh ya? Saya hapus boleh. Oh, drawing. Nah, SO3 sekarang. Betul, Syarif. SO3 S-nya itu memang sebagai atom pusat. O-nya ada di kanan atas, kanan kiri bawah, kiri atas, dan tengah-tengah sejajar dengan S-nya. Total ada berapa elektron valensinya? S ada berapa? S ada berapa? 6, Pak. 6. Oh, 6 juga ya? 6 kali 3 berarti ya? 18 tambah 6. Berarti 24 kan? Total ini elektron valensinya 24. Nah, kita distribusikan. 1 ya. Lalu distribusikan dulu nih. Atom O-nya. S berapa? Ya enggak? Begini ya. Total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 24 nih. 12 kali 2 ya? 20. Sudah 24 ya? Atau belum? Sudah, Pak, sudah 24. 24 ya. Ini S itu kan harusnya sisanya ada ini baru berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Harusnya kan 1 lagi dia. Ya kan? Ya ada. SO3. S itu elektron valensinya 6 ya. Ada 2 kan ini? Ada 2. Mas, ini baru berikatan 1, 2, 3. Ini bukan ini 1, 2, 3, 4. Ini 5 sini ya. 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi gimana? Nah, ini bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 harusnya kan ya. Ini SO-nya ada masing-masing didistribusikan saja nih. Anggap saja 1, 2, 3, 4 ya. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan ya? Kalau S itu benar kan di golongan S mana sih? Sulfur. Di golongan 6, 2, 4. S itu berapa saya lupa kan tuh. 16 ya. Berarti 6 betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 di sini ya. Ya kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau O itu di golongan 6 juga, golongan 6 juga. 2, 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana supaya oktet ini? Rangkap Iya, rangkap duanya yang di mana? 3-3-nya. Kok 3-3-nya? Ini kalau untuk SO3, kita istilahnya nanti ada hubungan sama resonansi. Jadi memang tidak selalu rangkap duanya itu kalau ditulis memang 3-3-nya ya, tapi berpindah-pindah begitu. Bisa di sebelah kiri sini ya,
bisa di sebelah kanannya ataupun di bawahnya. Jadi memang kalau supaya stabil, ini rangkapnya di sini kan, di sini sama ini enggak, ya. Nah, bisa juga nanti di sini rangkapnya ini udah ya. Ini satu, ini di sini O, sini O. Bisa juga nanti di sini. Jadi tidak ada yang peruntukannya belum belum jelas pokoknya sama di sini. Jadi memang bisa nanti rangkapnya di sini ya, di bawah ataupun di atas ini, bisa di atas ini. Gitu. Namanya resonansi. Jadi dia membentuk sesuatu yang stabilnya yang mana, dia nanti berpindah, bisa di S yang ada di antara O yang ada di atas kanan atas, ataupun yang di kiri atas, ataupun yang di bawah. Berarti bisa saja ditulisnya begini. Gitu ya. Tapi ini ini putus-putus salah satunya nih, putus-putus. Ini putus-putus juga gitu. Ini putus-putus, ini salah satu putus-putus juga. Nah, kalau di buku seperti ini ya bentukannya. Untuk SO senyawa SO3. Ada lagi untuk asam-asam oksi. Tahu nggak asam-asam oksi? Asam oksi tahu? Asam oksi itu asam yang mengandung oksigen. Ya, kalau asam oksi itu contohnya asam tapi yang mengandung oksigen, ada H2SO4 ya, ada HNO3 ya, HClO4 ya. Ya. Nah, bagaimana konfigurasinya? Bukan konfigurasi, struktur Lewinya ya. Ini kan salah satunya membentuk suatu ikatan kovalen. Ya, dibilangnya bisa juga kovalen koordinasi, tapi bukannya kovalen koordinasi ya. Nah, sebentar saya ngasih tahu kelas yang sebelah dulu. Mulai 10.15. Ya. Ya. Ya, ini contohnya misalkan H2SO4, kita sama-sama tuliskan ya, H2SO4. 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 Kira-kira yang sebagai atom pusatnya siapa? Siapa yang sebagai atom pusat? S, betul ya. S, terus apa lagi? Susunannya. O-nya ada 4. Iya. O di atas. Terus H-nya? Iya. Gini. Seperti ini ya. Nah, kalau kita tuliskan H-nya itu ada berapa elektron valensinya? Ada 1 ya, karena ada 2. Ini 2 ditambah S itu tadi ada 6. Ya, 6. 2 kali 4, 24. 24 ditambah 6, 30 ya. 30 ditambah 2, 32 totalnya. Ya. Kali 4 ini 18. Ini total 32 elektron. Nah, kita sebar nih. Ini ya, 1. Gini ya. Tuh. Gini. Nih, ya. Terus O-nya
Pas nggak ini? Ada 32. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 kali 2 ya, baru kurang berapa? Ini belum nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, pas 32. Betul tidak seperti ini? Nah, ini Betul. kaitannya betul ya. Nah, apakah ada ikatan rangkapnya ataupun tidak? Kita lihat dari muatan formalnya nih, biar kalian tahu ya hubungannya sama muatan formal. Makanya nanti ini bisa ikatan rangkap, bisa ikatan apa misalkan. Nah, hubungan ikatan formal ini, maksud dari ikatan formal ini ya, yang menunjukkan tuh selisih nih, selisih antara apa di sini jumlah elektron valensi ya, valensi atau E dengan jumlah elektron yang berikatan ya, yang berikatan yang dimiliki yang dimiliki atom dalam ikatan ya, dalam ikatan. Ini dalam ikatan, ini dalam ikatan gitu. Dalam ikatan dengan asumsinya memang dengan asumsi elektron ikatan itu dibagi sama rata gitu. Elektron ikatan dibagi sama rata gitu. Dibagi sama rata ya. Nah, atau kalau dirumuskan itu setengahnya gitu ya, dia masing-masing pakai 1/2 kan dibagi sama rata. Kalau formulanya itu setengahnya gitu. Nah, kita lihat nih. Tadi kan selisih kalau muatan formal itu selisih elektron valensi dengan elektron yang saling berikatan antara masing-masing atom tersebut. Misalkan kalau H ya, H dengan O. Berapa elektron valensi H? 1 kan? 1 ya, valensi H1. Yang berikatan H sama O berapa? Nih, elektron ikatannya ada berapa? 1 atau 2? Tadi asumsinya elektron ikatan ini dibagi sama rata, ya kan? Nah, berarti berapa ikatan antara H dengan O-nya? 1, nggak boleh ikatan ini 1, 2 ini nggak boleh ya. Jadi ini 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti muatan formalnya 0. Kalau O dengan S berapa? O dengan S. Nih, O sini deh, yang di atas nih. O dengan S. O itu berapa elektron valensinya? 6. 6. Nah, 6. Yang berikatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu? Nah, ini 1. Ya. Kalau ini dihitungnya 1 antara O dengan S-nya. Berarti 7 kan yang berikatan? Dikurang 7 sama dengan -1. Ya, ini muatan formalnya -1. Nah, berikutnya S. S ini ada berapa? S itu elektron valensinya 6 kan? 6 ya. Ada elektron valensinya 6. Yang berikatan berapa? 1, 2, 3, 4. Kurangin 4 kan? Berarti muatan formalnya plus 2. Makanya ini karena plus 2 ini supaya 0, ini masuk ke sini jadinya. Nah, ya, jadi apa namanya? Supaya netral ya, yang berikatan juga 6 juga kan? Gitu kan? Bisa begitu? Jadinya memang masuk karena ini kurang 2 kan ya. Nah, ini bisa masuk. Jadinya ada rangkap. Salah satunya memang ada rangkap 2 kan di H2SO4 ya. Ya enggak? Ada rangkap 2 enggak? Ya enggak? Yang mana lagi yang rangkap 2? Ini ya. Ini kan plus 2. Jadi 1 di atas, 1 yang di bawah sini. Ini berarti udah hilang. Nih, -1-nya ini juga udah hilang 1-nya. Berarti di sini 2 ya. Sini, yang sisanya, sini hanya sisanya ini. Begitu. Ya, karena di sini juga sama plus 2 juga kan.
O-nya sama -1 kan di sini. Tapi kalau sudah jadi yang bagus itu memang muatan formalnya 0, ya tidak bermuatan jadinya 0 di dalam satu ikatan itu ya, dalam satu ikatan itu. Dan di masing-masing dari atomnya, ya di masing-masing dari atomnya. Sampai sini paham ya? Paham ya? Paham? Jadi memang yang paling bagus muatan formalnya itu pertama 0 ya, muatan formalnya itu harus 0 ya. Yang kedua itu muatan formal itu memang letaknya di atom yang negatif ya. Kita yang negatif dulu, ya dituliskan yang negatif dulu. Jadi muatan formal memang letaknya itu di atom yang elektronegatif ya, di atom yang elektronegatif. Nah, begitu. Nah, yang ketiga, muatan formal itu tidak boleh saling berdekatan antara negatif dengan negatif, positif dengan positif, yang tidak boleh. Jadi yang harus yang baik ya, muatan formal yang baik. Muatan formal yang baik itu muatannya yang negatif ya, tidak boleh saling berdekatan dengan negatif gitu ya. Positif tidak boleh. Jadi harus 0, kalau bisa harus 0. Tapi kalau tidak ya yang elektronegatifnya yang mana ya letaknya. Lalu yang berikutnya tidak boleh satu, misalkan negatif sama negatif itu tidak boleh. Kalau ini kan tadi yang positif ya, S-nya positif, negatif berarti bisa mengambil ya, dia kekurangan 1 ya, si S-nya itu membutuhkan 2 gitu ya, supaya muatan formalnya 0. Jadi makanya membentuk ikatan rangkap ini. Begitu. Nanti contoh lain ya, contoh lain ada CH2O, lalu ada SOCl2. Nah, ini tolong nih dicari. CH2O untuk minggu depan ya, nanti dibahas. CH2O, SOCl2, lalu apalagi di sini NO2Cl ya, NO2Cl. Terus NF berapa nih? NF 3O gitu ya. Lalu F2O2. Nah, ini coba dicari nih. Ini yang saya lingkari ya. Ini S, sorry, ini S F2O2. Jadi CH2O, SOCl2, lalu NO2Cl, NF3O, SF2O2. Ini S ya, SF2O2. Dicari tulis rumus Lewisnya seperti apa. Lalu nanti apakah ada muatan formalnya? Kalau misalkan ada, supaya 0 bagaimana? Nanti dia membutuhkan ikatan rangkap atau apa? Rangkap 1, 2 atau berapa ya? Silakan dicari. Nah, ini kan masih ada waktu 20 menit lagi. Silakan dicari dulu ya. Nanti minggu depan dibahas. Minggu depan ada yang maju nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang yang maju ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ada enggak? Ada yang masih kurang jelas ataupun bagaimana? Kita lanjut minggu depan. Cukup? Cukup sepertinya. Oke, baik. Oke, cukup ya. Kalau cukup, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Tadi latihannya dikerjakan dulu, masih ada 20 menit sambil dicoret-coret. Minggu depan dibahas. Ya, minggu depan mudah-mudahan